Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana seharusnya perilaku, pandangan, dan sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Waktu saudara melihat sesuatu yang buruk terjadi atas orang lain pada umumnya dan atas orang-orang percaya pada khususnya. Waktu sesuatu yang buruk terjadi atas mereka, jangan lagi pernah berkata, ini pasti karena dosa, ini pasti karena dosa. Tuhan berkata, tidak kataku. Kita sudah belajar dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, tidak kataku. Jadi jangan lagi pernah berpikir, ini pasti dosa, ini pasti karena dosa, ini pasti dosa. Waktu saudara berkata demikian, tanpa saudara sadari, sesungguhnya saudara mau mengatakan, saudara lebih baik daripada orang itu. Karena hal yang buruk tidak menimpa saudara. Kalau sesuatu yang buruk menimpa orang lain dan itu tidak menimpa saudara, bukan berarti kita lebih baik daripada orang itu. Tidak kataku, kata Tuhan. Kenapa sesuatu yang buruk bisa menimpa seseorang? Ingat, saudara dan saya sekarang sedang hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Sesuatu yang buruk bisa terjadi. Tetapi kita sudah mendengar kabar baik. Sekalipun saudara dan saya hari ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, ada begitu banyak yang jahat, saudara dan saya tetap bisa menemukan tempat perlindungan yang sempurna yang namanya Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan lagi memiliki pandangan ini pasti karena dosa, ini pasti karena dosa. Bukan karena dosa. Kalau hari ini sesuatu yang buruk tidak menimpa saudara, tidak menimpa saya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali belajar bagaimana pandangan dan sikap yang seharusnya saudara dan saya miliki sebagai orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia ketika saudara dan saya menghadapi tantangan, pergumulan. Sudah siap diberkati Tuhan? Amin. Kita lihat firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya dalam bentuk apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa yang dimaksud dengan firman di sini? Yang telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia? Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia? Kenapa? Karena saudara dan saya tidak bisa menjangkau Allah. Itu sebabnya Allah yang menjangkau saudara dan saya. Bagaimana caranya? Dia memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia. Diam di tengah-tengah kita. Kalau saudara lihat ayat yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan sebagai anak tunggal Bapa. Siapakah dia? Yesus. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran, dia datang ke dalam dunia ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak saudara dan saya terima. Apa artinya Yesus datang ke dalam dunia ini penuh kasih karunia? Artinya dia datang ke dalam dunia ini, dia membawa semua kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak saudara dan saya terima untuk diberikan kepada saudara, kepada saya. Tuhan kasih yang hanya kepada yang bilang amin. Sekali lagi saya ulangi. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, diam di tengah-tengah manusia. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia penuh kasih karunia. Apa itu kasih karunia?
kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak saudara dan saya terima. Waktu dia datang, dia penuh kasih karunia. Dia membawa semua kebaikan Allah. Semua, bukan satu, semua kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak saudara dan saya terima. Untuk apa dia bawa ke dalam dunia ini? Untuk diberikan kepada saudara kepada saya. Amin. Kalau saudara lihat baik-baik dalam perjanjian lama, orang berdosa tidak bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Nggak bisa. Tapi kalau saudara baca Injil, saudara baca perjanjian baru, waktu Yesus lewat depan orang berdosa, waktu orang berdosa menjamah Yesus, orang berdosa bisa menerima sesuatu dari Yesus. Waktu Yesus lewat depan orang sakit, waktu orang sakit menjamah Yesus, orang sakit menerima kesembuhan dari Yesus. Jadi apapun keberadaan saudara hari ini, sekalipun saudara merasa saya nggak layak terima sesuatu dari Tuhan, tapi hari ini saya mau kasih tahu, kamu akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Karena kasih karunia diperuntukkan bagi orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Ketidaklayakan saudara melayakkan saudara. Sekali lagi saya ulangi. Ketidaklayakan saudara melayakkan saudara untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang dilayakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Dia datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya, penuh apa tadi? Kasih karunia dan kebenaran. Dia penuh kasih karunia. Dari kepenuhannya, penuh kasih karunia, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya membawa satu kasih karunia. Dia penuh kasih karunia. Dia membawa semua kasih karunia yang Tuhan miliki. Supaya apa? Diberikan kepada saudara. Dari kepenuhannya ini, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Grace upon grace, upon grace, upon grace. Artinya apa? Waktu Tuhan memberikan satu kasih karunia kepada saudara, waktu kasih karunia mulai datang sama saudara, maka berikutnya, siap-siap, saudara akan menerima kasih karunia yang lain. Grace upon grace, upon grace. Amin. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini saudara bisa melihat Allah memisahkan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Jelas sekali, dipisahkan. Kalau saudara lihat, yang namanya kebenaran bukan di sisi hukum Taurat, tetapi yang namanya kebenaran ada di sisi kasih karunia. Itu sebabnya tidak dikatakan hukum Taurat dan kebenaran. Tidak, tapi dikatakan kasih karunia dan kebenaran. Dan kasih karunia dan kebenaran dalam bahasa aslinya di ayat ini merupakan satu kesatuan, bentuk tunggal. Jadi kasih karunia adalah kebenaran, kebenaran adalah kasih karunia. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan melalui perantara Musa. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, di situ jelas dikatakan hukum Taurat diberikan melalui para malaikat. Mungkin saudara berkata, kok bertentangan Pak? Di sini diberikan oleh Musa, tapi kok di Kisah Para Rasul diberikan kepada malaikat? Enggak, tidak ada yang bertentangan. Saling melengkapi. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada malaikat, malaikat memberikan kepada Musa, Musa memberikan kepada bangsa Israel. Jadi dengan kata lain, hukum Taurat diberikan melalui perantara. Saya bisa memberikan barang sama saudara, saya bisa kirim barangnya melalui perantara. Saya kirim orang atau saya kirim barangnya melalui kurir. Saya kasih ke kurir, kurir datang ke rumah saudara. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Kasih karunia adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah pribadi kasih karunia itu sendiri. Saya bisa kirim barang ke rumah saudara melalui perantara, melalui kurir atau siapapun. Tapi kalau saya sendiri yang datang
datang ke rumah saudara, anterin barangnya. Ini very personal. Sangat personal. Hukum Taurat diberikan melalui perantara, kasih karunia datang oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah pribadi kasih karunia itu sendiri. Jadi saudara bisa jelas sekali melihat Allah memisahkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Dan bertolak belakang. Hukum Taurat bertolak belakang dengan kasih karunia. Sangat berbeda. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara bisa menerima sesuatu setelah saudara bekerja. Saudara harus melakukan sesuatu, baru saudara menerima. Tetapi di bawah kasih karunia, saudara menerima, tetapi saudara tidak bekerja. Tidak melakukan. Betul? Roma pasal 11, perhatikan baik-baik. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nggak bisa disebut kasih karunia. Kalau saudara menerima sesuatu, apa yang kamu terima, hasil pekerjaan saudara, itu bukan kasih karunia. Tapi kalau saudara menerima sesuatu, saudara tidak melakukan, tidak bekerja, itu kasih karunia. Jadi saudara bisa lihat di sini sangat jelas sekali perbedaannya. Dan saya percaya ayat ini mudah dimengerti. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, kamu menerima sesuatu, tapi apa yang kamu terima, hasil pekerjaan, ini bukan kasih karunia. Kalau saudara menerima sesuatu, tapi saudara tidak melakukan apapun, kamu terima, ini kasih karunia. Jadi apa definisi kasih karunia? Jadi kasih karunia dan hukum Taurat bertolak belakang. Nggak bisa bersatu. Seperti minyak dan air. Jadi kalau gitu, apa definisi sederhana dari kasih karunia? Kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak saudara dan saya terima. Kebaikan Allah untuk orang-orang yang tidak layak. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara mengerti Alkitab saudara secara akurat dan benar. Karena ada begitu banyak orang Kristen mengajarkan kamu harus berbuat benar, kamu harus berbuat benar, kamu harus berbuat benar. Saya tidak menentang perbuatan benar, kamu harus berbuat benar. Saya tidak menentang perbuatan baik, kamu harus berbuat baik. Tapi saya mau sudah mengerti, berbuat baik, berbuat benar, ini buah. Amin. Buah dari apa? Dari percaya sesuatu yang benar. Percaya sesuatu yang benar, buahnya perbuatan benar akan muncul. Itu sebabnya kekristenan bukan berbicara tentang perbuatan benar. Banyak orang mengajar berbuat benar. Hasilnya sedikit yang berbuat benar. Apa yang diajarkan sama saudara di sini adalah akarnya. Nggak usah pusing sama buahnya. Akarnya, percaya sesuatu yang benar. Buahnya, perbuatan benar akan muncul. Itu sebabnya kekristenan bukan berbicara tentang perbuatan yang benar. Kekristenan berbicara tentang percaya sesuatu yang benar. Kamu percaya sesuatu yang benar, maka hasilnya perbuatan benar akan muncul. Itu sebabnya saya harus selalu memastikan setiap kali saya berkhotbah harus terjadi pertobatan. Apa itu pertobatan? Metanoia, change of mind, perubahan pikiran. Tadinya saudara percaya sesuatu yang salah, tetapi akhirnya saudara percaya sesuatu seperti apa yang Alkitab katakan. Percaya sesuatu yang benar. Waktu saudara percaya sesuatu yang benar, maka saudara akan menerima hasil yang daripada Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian ketika mereka percaya sesuatu yang benar. Nggak lama kemudian berkat yang besar datang dalam kehidupan mereka. Amin. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidup berkelimpahan kasih karunia? Amin. Allah sanggup. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Apapun keadaannya, sekalipun krisis, Allah sanggup. Amin. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Apa artinya segala? Semua, bukan hanya satu. Semua. Seharusnya saudara dan saya memiliki kelimpahan kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia penuh kasih karunia. Dan dari kepenuhannya ini kita menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Seharusnya Allah sanggup melimpahkan segala. Artinya semua kasih karunia yang Tuhan miliki, Dia sanggup melimpahkan kepada saudara. Supaya kamu senantiasa. Apa artinya senantiasa? Selalu berkecukupan dalam segala sesuatu, nggak peduli keadaannya, sekalipun krisis, sekalipun susah. Kamu selalu berkecukupan dalam segala sesuatu, seluruh area kehidupanmu. Bukan hanya berkecukupan, berkelimpahan. Dalam pelbagai kebajikan. Tetapi banyak orang Kristen yang berkata, Pak, kalau memang Tuhan mau saya berkelimpahan, kenapa saya tidak pernah melihat kelimpahan? Jangankan kelimpahan, cukup aja enggak. Kekurangan iya. Pertanyaan yang bagus. Good question. Kenapa orang Kristen banyak yang tidak melihat kelimpahan? Why? Padahal Tuhan datang penuh kasih karunia. Dan dari kepenuhannya ini, seharusnya kita menerima kasih karunia. Demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kita kelimpahan kasih karunia. Tetapi kenapa kita tidak melihat kelimpahan kasih karunia? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak melihat kelimpahan kasih karunia? Jangankan kelimpahan, cukup aja enggak. Banyak yang kekurangan. Why? Karena banyak orang Kristen. Yang pertama, karena banyak orang Kristen yang berjalan dengan penglihatan. Dengan kacamata jasmani. Ini bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan bukan berjalan dengan penglihatan. Tapi caranya Tuhan berjalan dengan iman. Apa itu iman? Buka mata rohanimu. Bukan buka mata jasmanimu. Tapi buka mata rohanimu. Lihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat kamu. Kemudian mengucap syukur. Amin. Waktu saudara menerima laporan yang buruk dari dokter tentang kesehatan, saudara pulang ke rumah, buka mata rohanimu. Lihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara di atas kayu salib. Dia sudah memberikan tubuhnya, Dia sudah mencurahkan darahnya, tubuhnya begitu hancur. Yesaya mengatakan bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Udah begitu hancur. Orang melihat Yesus hancur-hancuran, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas. Orang ini kena tulah, orang ini dipukul, orang ini ditindas Allah. Tetapi tahukah saudara, Yesaya mengatakan, kenapa Yesus begitu hancur? Sampai gak berbentuk lagi. Sesungguhnya, surely, bukan kemungkinan, bukan probably, Alkitab berkata, surely. Ini yang sesungguh-sungguhnya terjadi waktu Yesus hancur-hancuran. Sesungguhnya, Dia sedang menanggung penyakitmu. Dia sedang menanggung penderitaanmu. Ganjaran yang mendatangkan kebaikan ditimpakan kepada Dia. Supaya hari ini, oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh. Buka mata rohanimu. Lihat apa yang sudah Dia lakukan. Mengucap syukur. Amin. Aku bersyukur Tuhan. Engkau sudah memberikan tubuhmu, dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Menanggung semua penyakitku. Supaya hari ini, tidak boleh lagi ada penyakit dalam tubuhku. Dan aku percaya oleh bilur-bilurmu, hari ini penyakitku sudah disembuhkan. Ada begitu banyak kasih karunia. Dan miliki sikap. Apa artinya laporan yang diberikan dokter di tengah-tengah kelimpahan kasih karunia? Apa artinya? Amin. Apa artinya? Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang? Perhatikan baik-baik. Kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini,
sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan waktu Yesus melihat semakin banyak orang datang kepadanya, Yesus berkata kepada Filipus, maksudnya adalah untuk mencobai Filipus. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Ingat kata kuncinya, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang banyak ini. Jadi di hadapan Tuhan ada 5.000 orang. Tuhan berkata kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang sebanyak ini. Dia mau mencobai Filipus. Padahal dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Otomatis pasti Filipus berdiskusi sama murid-murid yang lain. Tuhan suruh kita beli roti. Berapa uang yang kita punya hari ini? Dan mereka berdiskusi, mereka kumpulin uangnya hanya 200 dinar. Kemudian Filipus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kita cuma punya 200 dinar. Kalau kita beli roti 200 dinar, tidak akan cukup untuk kasih makan orang sebanyak ini. Sekalipun dapat kecil-kecil, tidak cukup. Artinya apa? Filipus berjalan dengan penglihatan. Mana cukup? Dan udah malam, mau cari roti di mana? Betul? Dia hanya berjalan dengan penglihatan. Mau cari di mana? Andreas, dia lihat ada seorang anak punya 5 roti 2 ikan. Tapi di sini ada seorang anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya? 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak ini. Jadi sama aja, Andreas juga berjalan dengan penglihatan. Apa artinya? Jadi waktu Filipus dan Andreas menghadapi situasi krisis, saya katakan ini krisis, kekurangan. Kenapa? Karena di hadapan Yesus ada 5.000 orang. Dan mereka harus kasih makan. Tetapi mereka hanya punya 200 dinar dan 5 roti 2 ikan. Krisis, kekurangan. Jadi waktu mereka dalam keadaan krisis, kekurangan, mereka hanya berjalan dengan penglihatan. Dan banyak di antara kita, orang percaya, waktu mereka menghadapi tantangan, pergumulan, menghadapi krisis, mereka hanya berjalan dengan penglihatan. Mana bisa, Pak? Mana mungkin? Nggak ada artinya. Nggak bisa. Mereka hanya berjalan dengan penglihatan. Kalau saudara hanya berjalan dengan penglihatan, apa yang terjadi? Saudara menjadi orang percaya yang tidak percaya. Nah, ini aneh nih. Orang percaya yang tidak percaya. Waktu saudara menjadi orang yang tidak percaya, saudara seperti sebuah tangan yang tertutup menolak kasih karunia Tuhan. Ingat baik-baik, Yesus datang ke dalam dunia ini penuh kasih karunia. Untuk apa? Untuk diberikan sama saudara. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Dengan kata lain, apapun tantangan yang kamu hadapi, di situ selalu ada kasih karunia Tuhan. Selalu ada kasih karunia Tuhan untuk setiap permasalahan, tantangan, pergumulan yang kamu hadapi. Selalu ada. Tetapi karena kamu berjalan dengan penglihatan yang membuat kamu tidak percaya, ketidakpercayaan seperti tangan yang tertutup menolak kasih karunia Tuhan. Padahal Tuhan punya begitu banyak kasih karunia. Lihat apa yang Yesus lakukan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi krisis? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, 5.000 orang lebih harus dikasih makan. Dan Yesus hanya punya 200 dinar. Yang belum tentu bisa dibelikan roti, tapi hanya ada 5 roti 2 ikan di sana. Waktu dia menghadapi krisis, apa yang dia lakukan? Dia tidak berjalan dengan penglihatan. Dia berjalan dengan iman.
Dia ambil roti itu, juga dengan ikan-ikannya. Apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur. Apa itu iman? Buka mata rohanimu. Lihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Mengucap syukur. Dia ambil 5 roti, dia ambil 2 ikan, karena dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Kemudian dia mengucap syukur. Amin. Dia mengucap syukur. Apa yang terjadi setelah itu? Alkitab berkata, kalau saudara baca terus ayatnya, mereka semua makan sampai kenyang. Mereka makan sebanyak yang mereka kehendaki. Selama masih lapar, terus ikannya datang. Selama masih lapar, terus rotinya datang. Sampai mereka, selesai. Stop. Sebanyak yang mereka kehendaki. Kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Amin. Dia buka mata rohaninya. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Dia mengucap syukur. Amin. Dia mengucap syukur. Kenapa? Karena dia tahu apalah artinya kekurangan di tengah-tengah kelimpahan kasih karunia. Yang percaya boleh bilang amin. Apalah artinya kekurangan di tengah-tengah kasih. Ini sikap yang Yesus miliki waktu dia menghadapi tantangan, pergumulan, hambatan. Ini juga sikap yang saudara harus miliki. Ketika saudara masuk ke dalam pergumulan, tantangan, hambatan, apapun, permasalahan dalam hidupmu. Buka mata rohanimu. Lihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki sikap. Apalah artinya? Laporan dari dokter. Di tengah-tengah kelimpahan kasih karunia. Amin. Ingat baik-baik, selalu ada kasih karunia Tuhan dalam setiap pergumulan saudara. Nggak mungkin, Pak. Apa artinya? Mana bisa? Itulah karena kamu berjalan dengan penglihatan. Allah sanggup. Itu yang harus saudara ingat. Allah sanggup. Nggak mungkin, Pak. Memang kamu nggak mungkin. Memang kamu nggak sanggup. Tapi Allahmu sanggup. Tapi Yesusmu sanggup. Percayalah. Kalau saudara percaya, iman seperti tangan yang terbuka. Ketidakpercayaan seperti tangan yang tertutup. Menolak semua kasih karunia Tuhan. Iman adalah tangan yang terbuka untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Jadi mulai hari ini jangan berjalan dengan penglihatan. Kalau saudara berjalan dengan penglihatan, confirm kamu menjadi orang percaya yang tidak percaya. Pasti itu. Pasti. Nggak mungkin, Pak. Mustahil. Mana bisa? Apa artinya? Itu yang keluar. Saudara menjadi orang percaya yang tidak percaya. Saudara seperti tangan yang tertutup menolak kasih karunia demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Saudara menolak. Itu sebabnya saudara tidak pernah melihat kelimpahan kasih karunia. Tapi mulai hari ini, jangan berjalan dengan penglihatan. Berjalan dengan iman. Apalah artinya penyakit saya di tengah-tengah kelimpahan kasih karunia? Apalah artinya masalah yang saya hadapi di tengah-tengah kelimpahan kasih karunia? Selalu ada kasih karunia, selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kamu hadapi. Selalu. Amin. Jadi kenapa orang Kristen tidak menerima kelimpahan kasih karunia? Karena berjalan dengan penglihatan. Ini bukan caranya Tuhan. Tuhan tidak berjalan dengan penglihatan. Tuhan berjalan dengan iman. Yang kedua, kenapa orang Kristen tidak melihat kelimpahan kasih karunia? Karena orang Kristen memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan. Cara saudara memandang Yesus menentukan apa yang saudara bisa terima dari Yesus. Saudara masih ingat waktu Yesus mengatakan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang kaya raya yang mau pergi ke luar negeri, dia percayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta, hamba yang kedua terima 2 talenta, hamba yang ketiga terima 1 talenta. Oke, kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1.
masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-15. Jadi sebelum tuannya pergi ke luar negeri, dia percayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang dikasih 5 talenta, yang seorang lagi, yang kedua dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Apa kriteria kesanggupan masing-masing hamba-hambanya? Apa kriterianya? Nanti kita akan tahu apa kriterianya. Hamba yang pertama 5 talenta. Kemudian Alkitab mengatakan dia menjalankan uangnya 5 talenta dan dia peroleh laba 5 talenta. Amin. Ini kasih karunia Tuhan. Kamu terima 5 talenta, itu kasih karunia Tuhan. Kamu menjalankan, dapat laba, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, hamba yang kedua, terima 2 talenta. Dia jalanin uangnya, dia terima laba 2 talenta. Kemudian hamba yang ketiga, dia terima 1 talenta. Kemudian ayat yang ke-18. Kemudian dia pergi dan dia menggali lubang dalam tanah, lalu dia menyembunyikan uang tuannya. Waktu tuannya kembali, hamba yang menerima 5 talenta berkata, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku peroleh laba 5 talenta. Hamba yang kedua berkata, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku terima laba 2 talenta. Tuannya berkata apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu setia dalam perkara kecil, aku percayakan kamu perkara yang lebih besar. Amin. Apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? Ayat berikutnya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Datanglah hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta. Dia berkata kepada tuannya. Apa yang dikatakan hamba ketiga ini merupakan cerminan yang ada di dalam hatinya. Tuan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Yang mencabut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Itu sebabnya aku takut dan pergi. Betul? Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba yang ketiga, dia takut dan pergi. Kenapa dia takut dan pergi? Karena dia memandang tuannya sebagai tuan yang kejam. Siapa yang dimaksud dengan tuannya di sini? Yesus. Apakah Yesus adalah Yesus yang kejam? Tidak. Yesus penuh kasih karunia. Tapi hamba ini memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan menghukum saya. Ada begitu banyak pandangan orang Kristen yang salah tentang Tuhan. Penyakit saya dari Tuhan. Tuhan bikin saya miskin. Betul? Dia memandang tuannya sebagai tuan yang kejam. Padahal Yesus penuh dengan kasih karunia. Dia memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat yang ke-26. Yesus berkata kepada hamba yang ketiga, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam?" Ada tanda tanya di sana. Jadi dengan kata lain Tuhan mau berkata kepada hamba yang ketiga ini, jadi ini pandangan kamu terhadap aku selama ini. Jadi kamu memandang aku sebagai tuan yang jahat? Ini pandangan kamu terhadap aku selama ini? Sudah seharusnya uangmu itu aku berikan kepada orang yang menjalankan uang. Ambil yang satu, kasih kepada yang berapa? Yang 10. Orang ini sudah berkelimpahan, tapi terima lagi. Amin. Sudah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Ayat yang ke-28, perhatikan baik-baik. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Kasih yang kepada yang 10. Yang udah banyak, dikasih lagi, dikasih lagi. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ingat baik-baik tadi ayatnya. Mereka diberi 5, diberi 2, diberi 1. Masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya. Apa kriteria kesanggupannya? Kriterianya adalah bagaimana caranya mereka memandang Yesus. Cara saudara memandang Yesus, itu yang menentukan kamu menerima sesuatu dari Yesus. Amin. Hamba yang ketiga, dia memandang Yesus sebagai Tuhan yang kejam. Apa yang dia terima? Padahal Yesus penuh kasih karunia. Tapi karena dia memiliki pandangan yang salah, dia tidak terima apa-apa. Tapi yang 5 talenta, dia terima 5 talenta lagi. Dia terima 1 lagi. Kenapa? Kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Cara saudara memandang Yesus menentukan apa yang saudara bisa terima dari Yesus. Apakah Yesus yang kejam? Bukan. Dia penuh kasih karunia. Tetapi karena hamba ini memandang Yesus salah sebagai Tuhan yang kejam, padahal Yesus penuh dengan, itu sebabnya hambanya ini tidak menerima apa-apa. Puji Tuhan, di gereja ini saudara selalu mendengar Yesus penuh dengan kasih karunia. Dan saya percaya saudara akan menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kenapa orang Kristen tidak menerima kelimpahan kasih karunia? Mungkinkah orang Kristen tidak menerima kelimpahan kasih karunia? Bisa. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang berjalan dengan penglihatan. Jangan lagi berjalan dengan penglihatan. Kalau saudara berjalan dengan penglihatan, saudara akan menjadi orang yang tidak percaya. Ketidakpercayaan seperti tangan yang tertutup menolak kasih karunia Tuhan. Padahal ada begitu banyak kasih karunia Tuhan. Dia datang penuh kasih karunia. Dari kepenuhannya ini, Yesus mau supaya saudara menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan bukan hanya sebatas kasih karunia untuk kesembuhanmu. Kasih karunia yang Tuhan berikan bukan hanya sebatas untuk menang atas dosa, menang atas kebiasaan buruk, tapi semua apapun yang kamu butuhkan dalam hidupmu, ada kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Tantangan apapun yang kamu hadapi hari ini, di situ selalu ada kebaikan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi terimalah. Bagaimana caranya menerima? Bukan berjalan dengan penglihatan, tapi berjalan dengan iman. Iya, apa itu iman? Iman seperti tangan yang terbuka untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yang kedua, miliki pandangan yang betul tentang Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, dan Allah sanggup melimpahi saudara dengan segala kasih karunia-Nya supaya kamu senantiasa, ingat baik-baik, senantiasa. Apa artinya? Selalu berkecukupan.
Dalam hal apa? Segala sesuatu. Kesehatanmu, keluargamu, studi anak-anakmu, pergaulan anak-anakmu, apapun, sebutkan semua areanya, supaya kamu senantiasa selalu berkecukupan dalam segala sesuatu. Bukan hanya berkecukupan, malahan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, miliki sikap. Apa artinya? Di tengah-tengah kelimpahan, kasih karunia. Kalau anakmu sekarang studinya kurang baik, setiap kali ambil rapot, saudara deg-degan. Naik enggak? Naik enggak? Naik enggak? Deg-degan nilai 345, 345. Minta kasih karunia Tuhan. Amin. Buka mata rohanimu. Buka mata rohanimu. Lihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara. Tuhan, aku bersyukur Kau sudah curahkan darahmu di atas kayu salib, menghapus semua dosaku, dan kau dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk membuat aku menjadi orang yang benar. Aku bersyukur Tuhan, karena apa yang kau lakukan. Hari ini aku menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan aku tahu Tuhan, ini berkat orang benar. Ini berkat saya sebagai orang benar. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Artinya anak cucu orang benar sukses. Besar kesejahteraannya. Termasuk studi anakku Tuhan. Sukses. Amin. That's it. Hanya itu. Saudara berjalan dengan iman. Artinya apa? Seperti tangan yang terbuka. Menerima kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Waktu kasih karunia itu datang sama saudara. Atas anakmu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anakmu mulai rajin belajar. Tiba-tiba anakmu mulai konsentrasi di kelas. Memiliki tanggung jawab. Gak mungkin itu berjalan dengan penglihatan. Allah sanggup. Buat kamu gak sanggup, buat kamu gak mungkin, tapi Allahmu sanggup. Ada kebaikan Tuhan buat anakmu. Yang tadinya 345, waktu kebaikan Tuhan turun atas anakmu. Anakmu diubahkan sedemikian rupa. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Belajar dengan baik. Waktu kasih karunia Tuhan datang atas anakmu. Nilainya bukan 345 lagi. 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Itu kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia demi kasih karunia. Jadi apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, tantangan apapun, ingat baik-baik. Selalu ada kasih karunia Tuhan di sana. Selalu ada kebaikan Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak percaya. Jangan berjalan dengan penglihatan. Kalau kamu berjalan dengan penglihatan, kamu akan selalu berkata, nggak mungkin. Mana mungkin? Nggak bisa. Apa artinya, Pak? Nggak bisa. Itu seperti tangan yang tertutup yang menolak kasih karunia Tuhan. Padahal ada begitu banyak kasih karunia Tuhan. Allah sanggup melimpahi segala kasih karunia-Nya. Kebaikan Tuhan, apa yang kamu butuhkan? Untuk bisnis saya, Pak, Allah sanggup melimpahi. Apa yang kamu butuhkan? Untuk kesehatanmu, Allah sanggup melimpahi kasih karunia untuk kesehatanmu. Tapi selama kamu berjalan dengan penglihatan, seperti tangan yang tertutup, kasih karunia itu datang, tapi kamu tolak. Bagaimana caranya menerima kasih karunia demi kasih karunia? Berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Ini cara kerjanya. Menerima kelimpahan kasih karunia. Mulailah hari ini berjalan dengan iman. Jangan dengan penglihatan. Buka mata rohanimu. Lihat semua yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Mengucap syukur. Kalau kamu tahu ini semua, maka kamu memiliki sikap, perilaku. Waktu menghadapi masalah, tantangan. Apalah artinya? Semua yang saya hadapi di tengah-tengah kelimpahan, kasih karunia. Waktu kamu memiliki sikap yang demikian, berjalan dengan iman, kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, datang dalam hidup. Allah sanggup melimpahi segala kasih karunia
supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malahan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Miliki pandangan yang betul tentang Tuhan. Dia tidak pernah menghukum kamu, dia tidak pernah merancangkan yang jahat sama kamu, dia tidak pernah, tapi dia penuh kasih karunia. Amin. Saya percaya dalam setiap masalah yang kamu hadapi, di situ ada kasih karunia, kebaikan Tuhan yang besar. Amin. Berikan pujian meriah bagi nama Yesus. Selalu ada kasih karunia Tuhan dalam setiap tantangan yang kamu hadapi. Belajar sesuatu? Bilang sama kiri kanan saudara, Allah sanggup. Kamu gak sanggup, bilang. Kamu gak sanggup, tapi Allah sanggup. Yesus sanggup. Apa artinya kekurangan? Apa artinya penyakit? Apa artinya permasalahan? Di tengah-tengah kelimpahan kasih karunia. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Pertama kami bersyukur Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini membawa semua kebaikan Allah yang tidak layak kami terima untuk diberikan kepada kami. Kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia. Engkau sanggup melimpahi kami dengan segala kasih karunia, supaya kami senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak peduli apapun keadaannya. Sekalipun dunia sedang krisis, Engkau sanggup. Supaya kami bukan hanya berkecukupan, tapi kami berkelimpahan dalam pelbagai kebaikan. Artinya, dalam setiap permasalahan, tantangan, pergumulan, apapun yang kami hadapi, selalu ada kasih karunia Tuhan. Engkau tahu satu persatu anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu isi hati mereka. Engkau tahu semua kekhawatiran, ketakutan. Engkau tahu semuanya Tuhan. Pergumulan yang mereka hadapi hari ini. Tapi biarlah hari ini mereka tidak lagi berjalan dengan penglihatan. Karena penglihatan membuat mereka menjadi orang yang tidak percaya. Ketidakpercayaan sama seperti tangan yang tertutup menolak kasih karunia Tuhan. Padahal ada begitu banyak kasih karunia Tuhan yang Engkau mau berikan kepada mereka hari ini. Biarlah hari ini mereka berjalan dengan iman. Membuka mata rohani mereka. Melihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau selesaikan. Inilah iman. Dan iman berbicara tentang seperti tangan yang terbuka untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Engkau tahu semua pergumulan mereka, Engkau tahu semua tantangan mereka. Dan hari ini Tuhan, biarlah kasih karunia demi kasih karunia, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan yang mereka butuhkan dalam setiap permasalahan, dalam seluruh area kehidupan mereka. Hari ini datang dalam kehidupan mereka. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia untuk kesehatan mereka. Kebaikan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kebaikan Tuhan untuk pekerjaan mereka. Kebaikan Tuhan untuk target yang belum tercapai. Yang sedikit waktu lagi sudah batas waktunya. Ada kebaikan Tuhan di sana. Ada kasih karunia Tuhan di sana. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Untuk studi anak-anak mereka. Ada kebaikan Tuhan di sana. Untuk biaya anak-anak sekolah mereka. Masuk kuliah Tuhan. Kalau ada yang belum cukup. Ada kebaikan Tuhan di sana. Ada kasih karunia Tuhan di sana. Bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan. Untuk hubungan orang tua dan anak. Hubungan suami dan istri. Hubungan anak dengan orang tua. Ada kasih karunia Tuhan di sana. Ada kebaikan Tuhan di sana. Yang kau berikan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kasih karunia demi kasih karunia, tapi kami percaya kasih karunia yang berkelimpahan dalam seluruh area kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.